kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-210437. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif. Dalam perannya sebagai tolak ukur, bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dan kompetitif di pasaran, tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Pengertian dari keunggulan kompetitif itu sendiri adalah apa yang membuat barang atau jasa entitas lebih unggul dari semua pilihan pelanggan lainnya. Jadi, keunggulan ini adalah atribut yang memungkinkan perusahaan mengungguli pesaingnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai margin yang unggul dibandingkan dengan pesaingnya dan menghasilkan nilai bagi perusahaan dan pemegang sahamnya. Fungsi keunggulan kompetitif. Pada keunggulan kompetitif tentu memiliki fungsi penting yang ada, yaitu tentang perusahaan, konsumen, serta bagi investor. Ketiga hal ini memang memiliki pengaruh dan merasakan langsung dampak dari adanya keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, bagi perusahaan. Sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk, sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, bagi konsumen. Bagi konsumen, dengan adanya keunggulan dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini, bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting, serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Yang ketiga, yaitu bagi investor. Untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Selanjutnya, yaitu alat ukur yang digunakan dalam keunggulan kompetitif. Ada dua alat ukur yang digunakan dalam mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Alat ukur tersebut yaitu balance scorecard dan triple bottom line sebagai sesuatu yang digunakan dalam mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, balance scorecard. Pada balance scorecard dilihat dari tiga perspektif, yaitu keuangan, perusahaan harus mampu mengelola. Kemudian dari konsumen, loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Perspektif internal yaitu pengukuran kualitas kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan. Dan perspektif SDM perusahaan atau learning and growth yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensi karyawan. Yang kedua, yaitu triple bottom line. Triple bottom line adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi keberlanjutan perusahaan mereka. Metode triple bottom line meminta Anda untuk menilai dan melampaui garis bawah tradisional bisnis hingga keuntungan yang dihasilkan bisnis Anda secara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mengukur bisnis Anda menggunakan triple bottom line adalah salah satu cara terbaik tentang seberapa keberlanjutan bisnis dan seberapa menguntungkan sebenarnya bisnis tersebut. Dengan adanya alat ukur yang digunakan, maka perusahaan bisa mewujudkan terjadinya keunggulan yang kompetitif. Hal ini tentu sangat membantu dalam mewujudkan sebuah produk yang begitu memiliki nilai istimewa. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erni Erawati dengan NIM 2019-210450. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada analisa pesaing. Untuk merencanakan strategi pemasaran efektif, perusahaan harus mencari tahu tentang pesaing. Perusahaan harus membandingkan strategi pemasaran, produk, harga, saluran, dan promosi dengan pesaing terdekat. Dengan cara ini, perusahaan dapat menemukan keunggulan dan kelemahan kompetitif. Yang kedua adalah strategi pemasaran kompetitif. Strategi yang memposisikan perusahaan secara kuat menghadapi pesaing dan memberikan keunggulan strategis terkuat bagi perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan langkah-langkah menganalisa pesaing. Yang pertama ada mengidentifikasi pesaing. Mengidentifikasi pesaing tampak sebagai tugas yang sederhana. Pada lingkup tersempit, perusahaan dapat mendefinisikan pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan layanan
yang sama kepada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Tetapi, perusahaan sebenarnya menghadapi pesaing yang jauh lebih banyak. Perusahaan dapat mendefinisikan pesaing sebagai sebuah perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Yang kedua, itu ada menilai pesaing. Setelah mengidentifikasi pesaing utama, kita harus menilai pesaing. Kita bisa menilai persaingan seperti yang pertama, kita bisa menentukan tujuan pesaing. Masing-masing pesaing mempunyai bauran tujuan. Perusahaan ingin mengetahui arti penting relatif yang ditempatkan pesaing pada profitabilitas saat ini. Pertumbuhan pangsa pasar, arus kas, kepemimpinan teknologi, kepemimpinan jasa, dan tujuan lain. Dengan mengetahui bauran tujuan pesaing, kepuasan pesaing atas situasi saat ini dan bagaimana pesaing bereaksi kepada tindakan kompetitif yang berbeda akan terungkap. Yang kedua, itu bisa mengidentifikasi strategi pesaing. Semakin mirip strategi suatu perusahaan pesaing dengan perusahaan lain, maka semakin tajam persaingan antara kedua perusahaan tersebut. Dalam kebanyakan industri, pesaing dapat dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang mengejar strategi yang berbeda. Kelompok strategi adalah kelompok perusahaan dalam industri yang mengikuti strategi yang sama dan mirip. Yang ketiga, bisa menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Pemasar harus menilai masing-masing kekuatan dan kelemahan pesaing secara cermat. Langkah pertama, perusahaan dapat mengumpulkan data tentang masing-masing tujuan pesaing, strategi, dan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Langkah kedua, perusahaan biasanya mempelajari kekuatan dan kelemahan pesaing mereka melalui data sekunder, pengalaman pribadi, dan berita dari mulut ke mulut. Mereka penyalur atau mereka dapat menetapkan tolak ukur terhadap perusahaan lain. Dan yang keempat, yaitu memperkirakan reaksi pesaing. Tujuan pesaing serta strategi, kekuatan, dan kelemahan akan berguna untuk menjelaskan tindakan yang akan diambil perusahaan. Semua hal tersebut juga menunjukkan reaksi perusahaan seperti pemotongan harga, peningkatan promosi, atau pengenalan produk baru. Yang ketiga, yaitu pemilih pesaing yang diserang atau dihindar. Perusahaan sudah memilih pesaing utamanya secara luas melalui keputusan awal tentang sasaran pelanggan, saluran distribusi, dan strategi bauran pemasaran. Kita bisa melihat pesaing yang harus diserang atau dihindar itu dari pesaing kuat dan lemah, pesaing dekat atau jauh, dan yang ketiga itu pesaing baik atau buruk. Dan yang terakhir adalah merancang sistem intelijen. Setelah menggambarkan jenis informasi utama yang diperlukan perusahaan tentang pesaing mereka, informasi ini harus dikumpulkan, diterjemahkan, didistribusikan, dan digunakan. Biaya uang dan waktu dalam mengumpulkan intelijen kompetitif ini cukup tinggi, dan perusahaan harus merancang sistem intelijen kompetitifnya dengan cara yang efektif biaya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada strategi pemasaran kompetitif. Yang pertama ada pemasaran wira swasta. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai dari individu yang menggunakan kecerdasan dan kebijakan mereka. Ketika perusahaan masih kecil dan baru berdiri, di mana jumlah produk yang dijual tidak begitu banyak, dan pengusaha baru belajar, maka pemasaran dilakukan dari individu ke individu, dari pintu ke pintu, dari toko ke toko, serta mereka melakukan pemasaran itu sendiri-sendiri. Lalu yang kedua ada pemasaran terformulasi. Setelah perusahaan semakin sukses dan berkembang, diperlukan pemasaran yang terformulasi. Ada departemen pemasaran, pemasaran iklan, serta ada marketing research. Lalu yang ketiga ada pemasaran intrapreneur. Pada tahap ini mulai muncul kesulitan dalam formulasi pemasaran, mencari laporan riset pemasaran, mencoba hubungan baik dengan dealer dan pesan-pesan iklan. Perusahaan mulai kehabisan kreativitas dan selalu berkeinginan seperti dulu lagi. Manajer produk dan merek
harus memulai hidup dengan pelanggan dan menunjukkan cara baru menambah nilai dalam hidup di pelanggannya. Lalu selanjutnya ada strategi kompetitif dasar menurut Michael Porter. Yang pertama ada kepemimpinan biaya keseluruhan. Perusahaan bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi terendah. Dengan biaya yang rendah tersebut memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya dan menawarkan harga yang lebih rendah pula daripada para pesaingnya. Lalu yang kedua ada diferensiasi. Perusahaan berkonsentrasi untuk menciptakan lini produk dan program pemasaran yang terdiferensiasi sehingga perusahaan dapat menyamai pemimpin pasar dalam industri. Perusahaan dapat melakukan diferensiasi dengan memberikan produk atau jasa yang spesial dan unik kepada konsumen maupun melalui program pemasaran promosi yang berbeda dari pesaingnya. Lalu selanjutnya ada fokus. Fokus berbeda dengan strategi lain karena menekankan pilihan akan cakupan bersaing yang sempit dalam suatu distribusi. Strategi fokus akan sangat efektif ketika konsumen mempunyai pilihan atau persyaratan tertentu yang dapat dipenuhi oleh perusahaan ketika perusahaan pesaing tidak berusaha untuk melakukan spesialisasi dalam segmen konsumen yang sama. Lalu selanjutnya ada strategi kompetitif dasar menurut Michael Tracy dan Fred Wisema. Yang pertama ada kesempurnaan operasional. Perusahaan memberikan nilai unggul dengan memimpin industrinya dalam hal harga dan kenyamanan melalui pengurangan biaya dan menciptakan sistem yang efisien. Perusahaan melayani pelanggan yang menginginkan produk atau jasa yang andal dan bermutu baik tetapi murah dan mudah didapat. Lalu yang selanjutnya ada keintiman pelanggan. Perusahaan mengkhususkan diri untuk memuaskan kebutuhan khusus pelanggan, memulai hubungan erat dan pengetahuan mendalam tentang pelanggan. Perusahaan mengkhususkan diri untuk memuaskan kebutuhan khusus pelanggan, memulai hubungan erat dan pengetahuan mendalam tentang pelanggan. Perusahaan berusaha membangun kesetiaan pelanggan dan berfokus pada kenyamanan pelanggan untuk pembelian ulang di masa yang akan datang. Berikutnya ada kepemimpinan produk. Perusahaan menawarkan produk atau jasa canggih yang berkualitas tinggi dan berkesinambungan dan bertujuan untuk menonjolkan produknya sendiri. Pemimpin produk berusaha untuk menciptakan ide-ide baru dan memasarkan produk baru dengan cepat. Selanjutnya ada posisi kompetitif. Dalam pemasaran dikenal dengan namanya pesaing. Namun terkadang banyak pelaku pasar sendiri yang tidak mengerti atau belum bisa mengidentifikasi apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan persaingan. Perusahaan yang berhasil selalu berusaha mengenali pesaingnya sebaik mungkin, seperti yang dilakukan terhadap para konsumen. Analisis dan situasi pesaing akan membantu manajemen untuk memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana menentukan posisi menghadapi pesaing pada tingkat pasar sasaran. Lalu ada strategi pemimpin pasar. Karakteristik dari pemimpin pasar adalah yang pertama ada memiliki pangsa pasar yang terbesar dalam pasar produk yang relevan. Lalu yang kedua ada lebih unggul dari perusahaan lain dan dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, pencakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Lalu yang ketiga ada pusat orientasi pada pesaing, diserang, ditiru, atau dijauhi. Lalu selanjutnya ada strategi penantang pasar. Karakteristik dari penantang pasar adalah yang pertama ada biasanya merupakan perusahaan besar dipandang dari sudut volume penjualan dan laba. Pangsa pasarnya kurang lebih 30%. Lalu yang kedua, selalu berupaya menentukan kelemahan pihak pemimpin pasar atau perusahaan lainnya.
kemudian menyerangnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga ada penantang pasar, biasanya juga memusatkan upaya mereka pada tindakan mengambil alih perusahaan-perusahaan yang lemah. Lalu ada strategi pengikut pasar. Karakteristik sendiri dari pengikut pasar yaitu yang pertama ada selalu mencoba menonjolkan diri khasnya kepada pasar sasaran seperti lokasi, pelanggan, keunggulan produk, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada strategi penceruk pasar. Karakteristik dari penceruk pasar yaitu yang pertama ada biasanya berspesialisasi secara geografis. Lalu yang kedua merupakan perusahaan yang daya beli dan ukurannya cukup besar agar bisa menguntungkan. Lalu yang ketiga memiliki potensi untuk berkembang. Lalu yang keempat, memiliki keterampilan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ceruk pasar tersebut secara efektif. Lalu yang terakhir ada mampu mempertahankan diri dari pesaing besar dengan customer goodwill yang dibinanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Apakah sebuah perusahaan adalah pemimpin pasar, penantang, pengikut, atau lebih baik ia harus mengawasi para pesaingnya dengan cermat dan menemukan strategi pemasaran kompetitif yang memposisikannya paling efektif. Dan itu harus terus menyesuaikan strateginya dengan lingkungan persaingan yang cepat berubah. Pertanyaan ini sering muncul. Dapatkah perusahaan menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk melacak pesaing, merusak orientasi pelanggannya? Jawabannya iya. Sebuah perusahaan dapat menjadi begitu terpusat pada pesaing sehingga kehilangan fokus yang lebih penting dalam memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Saya akan menjelaskan ada 3 jenis menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Yang pertama adalah perusahaan yang berpusat pada pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pesaing adalah perusahaan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak pergerakan dan pangsa pasar pesaing dan mencoba menemukan strategi untuk melawannya. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Sisi positifnya, perusahaan mengembangkan orientasi pejuang, memperhatikan kelemahan pada posisi sendiri, dan mencari kelemahan pesaing. Sisi negatifnya ialah perusahaan menjadi terlalu reaktif, alih-alih menjalankan strategi hubungan pelanggannya sendiri. Ia mendasarkan gerakannya sendiri pada gerakan pesaing. Akibatnya, ini mungkin hanya mencocokkan atau memperluas praktek industri daripada mencari cara inovatif untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan ini sebaliknya lebih fokus pada pengembangan pelanggan dalam merancang strateginya. Jelas, perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan strategi jangka panjang yang masuk akal. Dengan melihat kebutuhan pelanggan itu berkembang, itu dapat memutuskan kelompok pelanggan apa dan kebutuhan apa yang muncul paling penting untuk dilayani. Kemudian dapat memusatkan sumber dayanya untuk memberikan nilai superior kepada pelanggan sasaran. Ketiga adalah perusahaan yang berpusat pada pasar. Dalam prakteknya, perusahaan saat ini harus menjadi perusahaan yang berpusat pada pasar, mengawasi pelanggan dan pesaing mereka. Tetapi mereka tidak boleh membiarkan pesaing yang menonton membutakan mereka terhadap pemfokusan pelanggan. Perusahaan mungkin memiliki salah satu dari 4 orientasi. Yang pertama, mereka mungkin berorientasi pada produk, kurang memperhatikan baik pelanggan ataupun pesaing. Kemudian mereka mungkin berorientasi pada pelanggan, memperhatikan pelanggan. Terus orientasi yang ketiga, ketika perusahaan mulai memperhatikan pesaing, maka perusahaan menjadi berorientasi pada pesaing. Namun, saat ini perusahaan perlu berorientasi pasar, memberikan perhatian yang seimbang kepada pelanggan dan pesaing.
Daripada hanya menonton pesaing dan mencoba mengalahkan mereka dalam cara berbisnis saat ini, mereka perlu memperhatikan pelanggan dan menemukan cara inovatif untuk membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan lebih banyak nilai pelanggan daripada yang dilakukan pesaing. Kemudian ada Blue Ocean Strategy. Konsep dasar Blue Ocean Strategy adalah value innovation. Bagaimana kita mengalihkan diri dari persaingan di Red Ocean yang sangat kompetitif dan berdarah, menuju pada Blue Ocean yang membuat kompetisi ini jadi tidak relevan lagi. Value innovation tidak selalu berupa inovasi teknologi, tetapi berupa inovasi untuk peningkatan keuntungan pelanggan yang disesuaikan dengan harga jual dan biaya. Setiap strategi selalu mempunyai resiko yang harus diperhitungkan dengan seksama. Formulasi dan eksekusi BOS haruslah dilakukan dengan tepat dan cermat. Strategi Blue Ocean memiliki dua prinsip. Yang pertama itu prinsip formulasi strategi. Itu terdiri dari merubah batas market, menciptakan market space baru atau memudahkan pencarian. Kemudian fokus pada big picture atau planning. Kemudian menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan, dan yang terakhir adalah strategic sequence yang benar atau pembentukan bisnis model. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip eksekusi. Ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah atasi hambatan di dalam organisasi, dan yang kedua adalah satukan eksekusi dalam strategi. Sekian, terima kasih.